Oke, Assalamualaikum Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau dibuka Bang. Kita hari ini, Saya buka nih. iya, diklat keberapa Bang? Diklat yang kelima. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salam alamin. dulu. Oh, tadi kan salam udah, Bapak. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mulai acara ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadap sini ngadapnya nih. Selama Nggak boleh ngadap situ. nyontek. Jangan. Nyontek gitu. Enggak. Boleh. Enggak boleh, langsung aja ekspres. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadap sini nih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah kita panjangkan umurnya, sehat dan Amin. nikah. Dan tema hari ini adalah apa tuh Pak? Diklat yang kelima. Ya, diklat yang kelima. Kita masih membahas yang sudah diajarkan dengan terapan. Apa saja? Masih ingat? Tema yang sudah kita apa ya? Harus jangan Kalau soalnya apa di sini saya ragu. udah jangan Kenapa ragu. ya? Pokoknya yang sudah tuh biar inget gitu. Ada nggak usah ngeliat buku catatan, harus sudah di sini nih. Iya, Ya kan? Yang pertama manajemen, fungsi manajemen. fungsi manajemen. Dua, Tiga doang kan, marketing mix. marketing mix sama 5M. 5M udah. Marketing mix, dua. Nah, Yang pertama fungsi manajemen, Ah. yang ketiga 5M, nah, fungsi manajemen. nah. Bahasa Inggris sih. Yang kenceng suaranya bro. Poak. POAX. POAX itu apa ya? Perencanaan, planning. Planning, Iya. terus Kan bahasa Indonesia juga perencanaan. kan berarti gitu. bisa ya bahasa Indonesia. Iya boleh lah. Ngapain harus pakai bahasa Inggris ya? Iya. Jadi lupa Ya, mulu ya, semuanya. ya nggak apa-apa kan. Poak itu kan planning. Planning itu perencanaan. Planning itu perencanaan. Ah. POAX, Ya, O-nya apa? O-nya. POAX perencanaan, Ah. O-nya Organizing. Pengorganisasian. Organisasian. Iya kan? A-nya itu A-nya. acting. Nah, acting atau actuating Acting. atau K, accounting, pencatatan. Oke. Jadi bukan hanya sebenarnya gini, A-nya dua, ya kan? A-nya itu bisa acting, actuating, kemudian satu lagi ada accounting, pencatatan. Pencatatan. Iya. Oke. Terus, K ya. iya C, Watch. kontrol, Kontrol. Dari iya, kontrol. pengawasan, Pengawasan. kontrol, evaluasi itu bentuk. Oke, Kalau marketing mix-nya, marketing make itu 4P. Satu produk. produk, Dua price, price itu harga, harga. nah, Terus yang ketiga itu P. promotion. Promotion ya tuh. Iya. Promotion Promosi, itu, ya kan? promosi, oke. Yang ketiga itu Yang keempat nah, place, price itu Tempat. place, Oke. ya kan? Nah, sekarang kita terjemahkan yang namanya produk tuh apa sih? Produk itu kayak itu tuh simple jahe merah, produk jahe merah. Iya, kalau kita mau jual sesuatu, marketing kan ini judulnya marketing mix nih. Harus punya produk dong, Iya, produk itu. ya kan? Produk kita apa yang kita mau jual? Itu harus tahu betul tentang produk kita. Kita kuasai betul dari mulai bahan-bahannya, mulai dari proses produksinya, sampai pada manfaatnya apa sih, cara penggunaannya seperti apa, itu harus tahu. Produk itu. Produk Harga harus tahu harganya. harus harga. Harga jualnya berapa sih?
harga belinya berapa sih? Harga modalnya ya. Ini harga modelnya berapa? Jadi kita tahu. Jadi tahu dari situ kita akan tahu marginnya berapa. Margin itu keuntungan. Keuntungannya. Ya kalau kita beli, harga beli berapa? Misalnya harga beli 100. Kita jual, harga jualnya 200. Berarti kita untung 100 itu margin. Marginnya kotor. Belum dikeluarkan untuk biaya yang jual, ya kan? Belum biaya yang packaging, kan ada tuh. Pokoknya judulnya itu harus tahu tentang price, harga beli maupun harga jual. Kemudian promotion. Promosi. Nah, promosi kita mempromosikannya dengan cara apa? TikTok. Boleh TikTok, medsos misalnya apa aja? Ya. Medsos apa aja, Mas? TikTok, Instagram, Facebook, nah udah sama YouTube, YouTube, Google Map, WA, Shopee, Tokopedia. Nanti seret nih apa? oh iya betul, ini makasih Bu. Oh minumnya mana aja? Enggak, saya enggak ada minum banyak nih. Itu Promosi. semakin paham kan, pelan-pelan. Temanya jangan banyak-banyak, yang penting judulnya itu 5M ya. Fungsi manajemen sama marketing. 3 itu utama. Udah. Oke. Ya. Sekarang kita mulai dari fungsi manajemen. Fungsi perencanaan. Nah, perencanaan itu menyangkut ke depan dong. Kita punya rencana kan ke depan nih. Apa saja? Dalam dunia usaha kita punya perencanaan, misalnya target kita bulan depan kita mau jual, supaya target kita per harinya 1 juta misalnya. Itu perencanaan. Bulan depan saya mau pergi ke Jogja, perencanaan. 5 tahun ke depan saya harus berpenghasilan 20 juta per bulan, itu perencanaan. Target. 2 tahun yang akan datang saya mau melamar, rencana itu. Iya kan? Ya, benar. Itu semua rencana. Ya. Namanya perencanaan, planning. Planning. Sekarang apa perencanaan hidupmu? Kan harus punya rencana hidup ini. Banyak rencana saya. Apa Mas? Misalnya. Rencana saya. Saya di tahun, saya umur udah 23 ya. Sekarang berapa? 23. Masih muda, 23 masih muda banget ya, 23. Kalau orang muda sekarang di Indonesia itu banyak yang 25 udah menikah, Pak. Oh, 25. Oh iya. 25 udah menikah. Harus menikah ya tuh. Syaratnya untuk menikah apa, Mas? Syarat apa ya, Pak? Ya, kan harus berani menikah tuh. Tanggal 2, umur 25 harus menikah. Untuk punya kemampuan menikah, menafkahi orang tuh harus bagaimana? Bekerja keras. Kerja keras dan menabung. Nah, itu kayak gitu misalnya. Kita punya perencanaan nih. Nabung dulu ya. 25 tahun, berarti 2 tahun lagi dong. Saya harus nikah. Berarti dalam 2 tahun saya harus berpenghasilan. Berapa targetnya penghasilanmu? Penghasilan saya? Nah. Kalau semua orang targetnya masih gede ya, cuma nggak apa-apa. Semua saya yang pas-pas aja ya. Oh jangan dong. Kita harus punya cita-cita setinggi langit, kan gitu judulnya. Kita harus punya cita-cita setinggi langit. Kalau toh tidak menggapai langit ke-7 ya langit pertama gitu. Ya enggak? Saya harus bisa loncat setinggi 3 meter misalnya. Apa 5 meter pakai galah kan? Pakai galah kan bisa tuh. Ada alatnya dong, pakai galah. Betul enggak? Nah, kira-kira bisa enggak kalau pakai galah itu dengan 5 meter? Kan kita loncat, untuk loncat 5 meter kita tingginya berapa kan tahu.
kemampuan kita terbatas kan gitu. Harus punya alat Nah, kan gitu. Betul nggak Mas? betul. Nah, sekarang targetnya apa Mas sampai dalam 2 tahun ke depan? Targetnya Menikah. nikah Pak. Menikah biayanya berapa? Itu biayanya sangat luar biasa ya, karena orang tuanya juga Ya kenceng suaranya. ya kebutuhan nikah Pak Ya, itu pasti besar lah. berapa? Kadang-kadang 30 juta. Berapa? 30 juta. 30 juta. 20 juta, ada yang 20 juta. Kira-kira cukupnya berapa? Ya, 25 lah tengah-tengah. 25 ya. Kalau 25 berarti per bulan harus terkumpul nabung Juta. 1 juta. Betul? Betul. Karena kalau setahun berarti 24 juta. Kalau 2 tahun 24 juta. 4 juta. Nih, berangkat deh. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Betul? Benar 24 juta. Ini perencanaan nih. Berarti saya harus nabung setiap bulan 1 juta. Pastikan pengeluaran yang tidak perlu jangan dikeluarkan. Pastikan tiap hari saya berpenghasilan lebih dari, kalau 1 juta berapa sih? Hanya 50.000 aja cukup Bang, Apa? sehari. Sehari 35.000 lah. 35.000 ya. Ya targetnya jangan 35 dong, targetnya 50 dong. Lebih dikit. Ya kan 50 berarti 1.500.000. Tabung itu. Enggak. Ya. Ya. Kalau begitu saya harus berpenghasilan sedapat mungkin, sebanyak mungkin. Berapa ukurannya? Agar saya bisa menghidupi diri saya, agar bisa membantu orang tua, agar bisa punya tabungan. Itu namanya perencanaan. Ya, Ya benar. betul. Betul. Kalau sekarang coba dari perencanaan itu apa pengeluaran yang sekiranya tidak perlu? Yang tidak apa? Yang selama ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, Tidak perlu. yang masih dilakukan, pengeluaran tidak perlu, misalnya, Jajannya boros. nah itu jajan apa? Rokok. Nah, itu. Cuma rokok saya masih seimbangin lah. Nah, Kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang sehari sekali. hmm. Masih mengurangkan. Kalau begitu nggak perlu merokok Bang, ditabung aja duitnya. Malah mau meledak Pak. Masa? Serius. Saya udah pernah begitu, cuma udah nggak pernah ngerokok nih 3 hari. Nah. Pas udah di luar ada duit, pasti pengen pengen ngerokok. Itu susah Itu Pak. berarti ada setannya Bang. Iya kan? Ya nggak tahu lah kan, tapi kan Loh enggak, rokok itu ada setannya Bang. bener. Mungkin nggak haram nggak ini Pak. Namanya Nah, kita harus punya pendirian sendiri. Ya, harus punya pendirian sendiri, artinya gini, punya melogikakan sendiri. Oh, jangan-jangan setan, rokok itu ada setannya nih. Buktinya apa? Rokok kan harus dengan api. Nah, api kan di neraka adanya besok. Iya kan? ya Besok di sana kan api ada di neraka. Kalau kamu di surga mau ngerokok, kamu harus ke neraka dulu. Iya kan? Betul nggak? nggak mau lah. Iya kan nggak mau, udah jangan latihan nggak ngerokok dari sekarang. Iya kan Bang? Betul nggak? Betul. Lah iya, masa di surga mau ke neraka? Tapi kan beda alam. Masa sudah ada rokok. Masa sudah ada rokok mau korek. Warung Madura. Nggak mungkin lah. Itu ini perencanaan itu jangan hanya dunia aja, tapi perencanaan juga ada akhiratnya dong. Iya kan? Ya, hidup di dunia. Hidup di dunia dan hidup akhirat. Jangan lupa sama Itu kalau bisa begitu. Kemampuan melihat jarak pandang. Ini kita akan melihat nih. Kan kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan itu ibarat catur, Bro. Catur. Kalau main catur, kalau kita tidak ahli, hanya mampu 1 langkah doang. Kalau main catur tuh, kalau dia ke sini, kita mau ke sana. Tapi kalau orang yang sudah ahli udah mikir tuh, kalau dia ke sini, nanti kita akan ke sana, nanti ke sana, kayak gitu udah langkah ke depan. Melangkahnya sudah punya kemampuan
yang lebih luas, lebih jauh. Itu menyangkut apa? Jarak pandang, kemampuan melihat. Hidup itu tergantung cara pandang, Pola pikir. iya pola pikir itu mindset ya, Mindset. mindset, cara berpikir kita atau dari sudut pandang mana kita mau melihat. Kalau kita melihatnya hanya dari dunia saja, ya hanya kebutuhan dunia saja kita, akhirat nggak dipikirkan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang keagamaan, ya spiritualitas, maka kita akan memikirkan akhirat, masa depan gitu. Ini perencanaan ini. Jadi mindset kita atau gaya hidup kita tergantung cara pandang kita sebenarnya. Kalau cara pandang kita benar atau katakanlah mendekati lah ya, mendekati atau punya rambu-rambu konsep ke depan, pasti harus ada yang dikorbankan. Saya akan berkorban untuk senang-senang hari ini, untuk sekedar merokok atau beli jajan, nggak usah saya pikir. Demi masa depan. Ini cara pandang aja sebenarnya. Cara pandang yang lain misalnya, bapak nggak ngerokok karena apa? Ya karena kesehatan, mikirnya kan gitu. Anak-anak bapak nggak ada yang rokok. Mas Opik, Mas Alpat, nggak ada yang rokok. Karena cara pandang, makanya dia bisa nabung, ya kan? Iya benar. Kayak Mas Opik tuh coba menikah dengan biayanya sendiri, orang tua hanya bantu doang, karena dia sudah nyiapin gitu. Baru nikah udah mau beli rumah, Masya Allah kan? Itulah ya gitu. Kenapa? Dia kerja keras bro, kerja keras mikir. Kerja itu bukan hanya mengandalkan fisik, tapi mengandalkan apa? Pikiran. Berpikir. Berapa kali? Nggak tahu itu. Ulangi ya. Berpikir. 6. Nah, satu lagi. Berpikir. 7. 7 kali. Terus kerja. Sekali ya. Sekali. Jadi berpikir dulu yang mateng, kerjakan, acting itu loh, action. Gerak. Nah, gitu. Jadi perencanaan itu adalah sebuah konsep berpikir. Itu perencanaan. Ya, Perencanaan dia benar dari pikiran. berpikir. Harus bagaimana ke depannya? Berpikir. Baru bukan konsepnya Pak Jokowi yang penting kerja. Ingat nggak? Iya kan? Jokowi kan gitu ya dulu ya. Kerja, yang penting kerja. Kerja tidak berpikir. Bisa. Nah, kita ini harus berpikir benar-benar. Mari kita berpikir. Saya kalau ngerokok sehari habis berapa? Sebungkus berapa harganya? 15.000. 15.000 kalikan 30? 150. Kali? Kali 3 kan? 450. 15.000? 450 ya? Iya 450. 300 ya udah. 450. Kalau nggak ngerokok bisa ditabung tuh. Iya. Itu ditabung, kalau ditabung. Kalau disedekahkan, ini konsep spiritualnya ya. Disedekahkan 15.000 jadi berapa? Berapa kali lipat? Di pondok pernah nyantri dulu kan? 1.000 jadi 700.000. Coba kalau kita berbagi aja nih sama orang yang pengemis katakanlah, orang yang minta-minta. Konsepnya beda lagi tuh, jadi berlipat-lipat. Makanya jangan pernah menolak orang yang minta. Ketika di jalan orang minta-minta, makanya di DHBH disediakan uang tuh, nggak pernah kosong. Siapapun yang datang minta-minta harus dikasih. Coba kalau konsepnya seperti itu, konsep berbagi sedekah. Daripada 450 buat saya, saya kirim orang tua saya, bantu saya. Itu namanya berkorban untuk diri sendiri nih. Ya, dewasa lah. Betul nggak mas? Betul. Saya berkorban.
Kalau orang tua Mas, walaupun sudah bisa cari uang sendiri, kalau dikasih tuh luar biasa senengnya. Seneng Mas, walaupun punya kemampuan. Nah ini maksud Bapak. Sekarang bagaimana terapannya dalam perusahaan perencanaan itu? Contohnya Mas Reza 3-4 hari yang lalu menyampaikan kalau ada lampu mati, ya kan, di depan itu kan Lampu depan itu ya. ada 3 lampu mati. Ya. Terus Bapak nyampaikan apa? Mas bikin perencanaan, ini prakteknya gitu, kapan mau dikerjakan tuh? Karena waktu itu hari Sabtu Minggu nggak mungkin rame ya, ya kan? Kan tempat parkir tuh yang mati. Berarti di luar hari Sabtu dan Minggu, cari yang sepi supaya bisa pasang tangga di situ. Itu tugas saya tuh. Iya bukan. tuh, maksudnya contoh ini contoh. Kirain. Kan bisa saja tuh, tergantung ini. Sampai mau ngambil action apa enggak? Sebagai orang leader, seorang pimpinan, kan sudah koordinasi. Pimpinan gimana? Pimpinan di situ gimana? Ada action enggak? Action enggak itu ya. Itulah kontrol, kalau itu menyangkut kontrol, dievaluasi. Kalau begitu saya mengambil inisiatif untuk mengambil langkah, saya yang akan pasang. Itulah leadership, kepemimpinan. Fungsi manajemen kepemimpinan itu untuk perencanaan, pengorganisasian, siapa saja yang mau dibantu, ini yang mau bantu bisa masang lampu itu. Action, acting, actuating, pelaksanaan, dilaksanakan kan gitu. Bukan hanya sekedar lihat lampu mati, sampaikan ke grup nih udah. Tapi pimpinan gimana? Ada action nggak? Sama boleh evaluasi tuh. Waduh, nih sebagai seorang pimpinan kurang pas nih misalnya gitu. Saya akan ambil alih untuk pelaksanaan. Begitu bro. Itu contoh pekerjaan. Oke? Pemahaman semakin dalam ya. Jadi perencanaan, begitu pentingnya perencanaan. Dan kita sampai masih muda. Dulu Mas, Bapak pengen punya modal untuk usaha. Ya gitu. Jangan jajan ya. Nahan diri. Apa caranya? Puasa. Kan gitu. Dengan puasa maka kita akan menahan diri juga, sekaligus secara ekonomi lebih baik saya berbagi, bantu orang tua, bantu teman yang lagi penting, lagi butuh, bantu orang, itu penting. Itu perencanaan. Oke, itu aja dulu materinya, kita bertahap dulu, ini perencanaan ya. Jadi 1 bulan harus nabung 1 juta. Oke, berikutnya apa yang mau dikerjakan di DHBH, di BIJOS? Sampean sudah diklat PEKAM. Aturannya di diklat itu 9 kali nerapi. 9 kali nerapi latihan dan evaluasi. Kemudian nanti ada tes teori dan tes praktek. Setelah lulus baru bisa diturunkan. Sudah latihan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ada dicatat. Ada di belangko diklat, ada nanti ditulis. Dicatat. Kan ada belangkonya udah siapin. Diklat praktek dengan siapa pertama? Mas Abu. Pemandunya siapa? Yang lihat waktu itu siapa? Banyak. Ya, siapa harus ada pemandunya? Saya, Mas Abu sama Mas Sohidi. Misalnya yang memandu siapa? Mas Abu. Misalnya yang buat praktek siapa? Buat yang itunya. Mas Jidan. Mas Jidan. Berarti prakteknya pada Mas Jidan, pemandunya Mas Abu. Ada belangkonya Mas, ditulis Mas. Yang kedua sama Jidan lagi. Beda berapa hari itu? Cuma beda seminggu lebih. Ya udah, berarti baru sudah 2. Nanti ke Bapak deh. Ya. Terus yang lain siapa coba? Abdu apaan? Pas Om Sohidi, minta PEKAM. Minta dilihat pemandunya nanti hasilnya seperti apa.
Kalau sudah 9 kali pasti sudah lancar Mas. Diklat itu diklat kayak gitu, diklat praktek. Lah itu harus target. Harus saya mau pengen gitu. Berapa? Kapan rencananya? Ya secepatnya Pak. Ya secepatnya harus punya nggak bisa begitu perencanaan, bukan secepatnya, bukan begitu. Iya, maksudnya biar secepatnya. Oke, kan harus direncanakan. Turun enggak, saya perencanaan dulu. Bukan, maksudnya perencanaan itu secepatnya itu nggak tepat. Jadi minggu ini saya mau bekam siapa? Ya itu maksudnya. Ya direncanakan. Ini terapan dari program fungsi manajemen. Kan baru 2 tuh. Nah, nanti ketika saya mau bekam Sohidi, misalnya Om Sohidi, bekam Mas Aji, bekam Mas Abdu, berarti berapa tuh? 4. 4. Terus praktek ngasisten ini 2 kali. Asisten itu ketika ada senior yang lagi nangani pasien, saya menjadi asisten, lihat. Iya. Otomatis maka akan sudah menjadi 9 kali, nanti ada ujian Mas. Tes teori, tinggal ngisi kan. Kalau harus 100 nilainya. Termasuk komunikasinya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi perencanaan ini paling tidak supaya dalam waktu 1 bulan sudah turun. Oke. Dalam 1 bulan juga harus menguasai herbal. Mana nih Pak? Herbal apa? Bijos. Iya, iya, harus tahu udah tahu menu apa. Ya kan? Produk sih harganya berapa? Ya, promosinya seperti apa? Tempat-tempatnya gimana, harus bersih dan sebagainya. Oke. Mari kita lanjutkan dengan ini meeting berapa? Diklat yang kelima ya. Semakin dalam Mas pemahamannya? Bismillah. Oke, jelaskan kepada saya. Planning yang kita bahas tadi apa? Tentang apa? Planning. Ya, perencanaan tadi. Terhadap diri sendiri Mas seperti apa? Ya, diri sendiri. Ya. Kalau buat diri sendiri nih. Nah. Ya, biar bisa. Saya mau nabung Dan target tuh. Ya, lumayan banyak sih target buat nabung nikah ya kan. Iya. Oke. Itu perencanaan di sendiri, pastikan ya. Terus mengurangi pengeluaran yang nggak penting. Terus apa? Bantu orang tua. Saudara. Nah. Terus perencanaan di perusahaan seperti apa? Ya, menyelesaikan program Bijos termasuk produk bedah aura. Bedah aura. 1 bulan itu mau berapa? Bisa berapa? Bedah aura. Kalau posisi barang udah lengkap semuanya sih enak Pak. Bisa berapa aja. Wah, udah. Wah, ini mungkin barang belum ada. Jadi ya lagi disiapin semua ya. Dikit-dikit dulu. Iya, oke. Botol kayak biar merancang dikit-dikit lah. Lagi menunggu barang yang sudah. Nah, ya seperti itu. Jadi terarah. Kemudian kita nanti akan ada promosi. Nanti saya iklankan apa? Kemarin saya apa? Kemarin tuh bikin Grab. Bukan, bikin ya termasuk Grab. Enggak, maksudnya untuk promosi. Kemarin kan ngiklanin bekam. Nanti hari ini kita ngiklanin boleh apa pijit urut apa saraf, hanya iklan gitu. Tapi intinya gini, dari evaluasi hari ini sudah semakin paham ya. Oke ya. Terus yang sudah hafal sholawat apa? Istighfar. Saya tulis istighfar. Oke, coba. Saya tulis istighfar. Ini mah ragu ya kata. Jangan ragu. Ayo. Saya tulis istighfar. Ngeliat dulu sekali baru bisa. Boleh. Sayyidul istighfar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ardika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sholatu abu laka nikmatika alayya wa abu bidambi fa innahu la yafiru dzunuba illa anta ya Allah wa abu bidambi fafirli fa innahu la yafiru dzunuba illa anta ya Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahla ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sholatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi fa innahu la yafiru dzunuba illa anta ya Allah wa abu bidambi fafirli fa innahu la yafiru dzunuba illa anta ya Allah. Oke, demikian. Ngapalin payah-payah itu. Ya, Bu. Belum. Ya udah itu, Bang. Oke. Masyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ditutup dulu dong, demikian. Demikian dan terima kasih. Alhamdulillah udah. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Matur nuwun.